Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang terkasih. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau begitu baik kepada kami Tuhan Yesus. Sungguh besar kasih-Mu atas setiap kami. Kami mau bawa hati kami dengan bersyukur. Tuhan Yesus, kami boleh ada sampai saat ini karena Engkau begitu baik kepada kami. Engkau boleh memberkati setiap hidup kami. Dan kami percaya anugerah-Mu yang begitu besar kepada kami Tuhan. Saat ini juga Tuhan, kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami percaya Engkau Tuhan yang luar biasa memberkati setiap ibadah di tempat kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Mari sama-sama jemaat semua katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Shalom. Saya percaya kasih Tuhan yang begitu luar biasa kepada kita di dalam satu minggu yang sudah berlalu. Kita percaya juga Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan kita. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersorak-sorai bagi Tuhan. Kita percaya kita diberi kuasa dari Tuhan untuk mengabulkan usul. Amin. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia, bila nyala
masuk dalam penyembahan. Mari kita pandang kepada Tuhan. Rinduan kami Tuhan. Kami ada untuk menjadi penyembah-Mu Tuhan. Kau melihat hati dan pengakuan kami Tuhan. Karya-Mu indah bagi kami Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Buka mataku dan lihat wajah-Mu. Ku terkagum Ku terkagum bila kulihat hidupku kulihat hidupku dan karya dan tangan-Mu. karya tangan-Mu. Ku tersanjung Ku tersanjung karena semua yang baik karena semua yang baik dalam hidup dalam hidupku. itulah karya-Mu. Itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baik. Kesempatan yang baru Dan ku ingin dan mengenal ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. tiada kasih Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. kita akan pujian ini bila kulihat mata-Mu Ku buka mataku dan lihat wajah. dan lihat wajah-Mu. Ku terkagum Ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. ku tersanjung Ku tersanjung karena semua yang baik karena semua yang baik dalam hidupku. Itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku
lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Saya persilahkan untuk jemaat duduk kembali. Kami ingin mengenal-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Yang kami ada saat ini di tempat ini. Karena kami ingin lebih dan lebih lagi Tuhan mengenal Engkau. Karenanya kami buka hati kami pagi hari ini. Yang Kau sucikan dan kuduskan, tahirkan kami. Ampuni segala dosa hidup kami Tuhan. Agar kami layak menyebut nama-Mu yang kudus. Agar kami layak menyembah Engkau Raja di atas segala raja. Kami naikkan syafaat kami Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Engkau tempatkan kami di CBM Ganggeng Raya. Engkau tempatkan kami berjemaat di tempat ini. Ini semua karena kasih dan anugerah Tuhan atas kami. Karenanya kami menyerahkan gereja kami Tuhan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami mohon urapan Tuhan dahsyat turun atas gereja kami. Biarlah setiap ibadah-ibadah yang ada Tuhan, Roh Kudus dahsyat bekerja, dan setiap jemaat yang hadir merasakan kehadiran-Mu di tempat ini. Kiranya hikmat marifat-Mu Tuhan senantiasa turun atas Ibu Gembala kami, Bapak Gembala kami. Biarlah kuasa dahsyat turun daripada Engkau Yesus, menyertai setiap pelayanan beliau Tuhan. Sehingga beliau bisa menggembalakan kami domba-domba-Mu, untuk mengenal suara Yesus lebih dan lebih lagi dalam hidup kami. Tuhan, kami berdoa untuk pelayan-pelayan Tuhan yang terlibat melayani di tempat ini. Biarlah kami melayani dengan penuh kerendahan hati. Biarlah hanya nama Tuhan yang ditinggikan dan dipuji. Sekalipun kami digempur dengan berbagai persoalan Tuhan, kami tetap melihat hanya kepada Engkau. Sehingga pelayanan kami tidak menjadi sia-sia. Justru lewat kehidupan kami nama Tuhan dipermuliakan. Apapun Tuhan bentuk pelayanan kami, sertai kami Tuhan dengan Roh-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk semua fasilitas yang sudah Tuhan berikan bagi gereja kami. Terima kasih untuk gedung ini. Terima kasih Tuhan untuk semua sistem yang ada di tempat ini. Semua alat-alat musik, bangku-bangku ini Tuhan. Semua Bapa adalah pemberian dan anugerah Tuhan. Karenanya Bapa, Engkau isi bangku-bangku yang kosong ini Tuhan. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Engkau akan mendatangkan jiwa-jiwa dari berbagai penjuru bumi ini Tuhan. Mereka boleh merasakan ada Tuhan di tempat ini. Mereka boleh merasakan ada pemulihan di tempat ini. Dan kami berdoa untuk jemaat-Mu yang setia Tuhan. Kiranya Kau berkati setiap keluarga demi keluarga. Biarlah pemulihan terus terjadi. Ada perubahan signifikan. Ada terobosan luar biasa. Ada peningkatan secara ekonomi, secara finansial. Biarlah Tuhan, anak-anak kami akan diurapi dan diberkati Tuhan. Tidak ada yang gagal, tidak ada yang miskin, tidak ada yang bangkrut, tidak ada yang berkekurangan Tuhan.
Justru jemaatmu akan semakin dahsyat, akan semakin tertantang lewat persoalan demi persoalan. Menjadikan jemaatmu kuat dalam iman. Kami percaya jemaat Ganggeng Raya bukan jemaat yang lemah, tetapi jemaat yang kuat di dalam Tuhan. Sehingga kami boleh bawa suami kami, istri kami, anak-anak kami ke dalam pengurapan dan pemulihan Tuhan. Yang merindukan rumah Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Jemaat Ganggeng Raya akan memiliki rumah Tuhan, akan memiliki pekerjaan anak-anak kami, akan memiliki pasangan hidup yang datang daripada Tuhan. Tuhan, yang bersekolah tidak ada yang gagal, mereka akan lulus dengan nilai-nilai yang baik. Pekerjaan-pekerjaan orang tua mereka akan diberkati. Apapun pekerjaannya Tuhan, Kau dahsyat memberkati jemaat Ganggeng Raya. Kami percaya gereja kami tidak akan pernah kekurangan Tuhan. Kami tidak akan pernah minus. Kami akan selalu berlimpah-limpah dalam damai, sejahtera, sukacita Tuhan. Berkat Tuhan akan terbuka lebar. Sehingga roda pelayanan di tempat ini tidak terhambat. Tapi semuanya akan berjalan sesuai dengan ekspektasi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami juga bersyukur Tuhan. Kalau hari ini Bapak Gembala Pastor Dika sudah membuka ibadah di Asta Tuhan. Kami percaya Engkau juga hadir di sana. Engkau mengurapi, memberkati. Banyak jiwa dimenangkan di sana. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ini semua karena anugerah Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau urapi, Engkau berkati Bapak Presiden kami Jokowi dalam masa-masa akhir jabatannya. Biarlah Tuhan semua programnya boleh rampung. Kalaupun belum ada yang selesai, kami percaya Presiden yang terpilih Bapak Prabowo dan Gibran akan melanjutkan semua program-program pemerintah dengan baik. Kau berkati semua Tuhan. Elemen-elemen dalam negara ini Tuhan yang berkaitan Bapak untuk membangun bangsa ini, Tuhan berkati. Berkati Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Berkati sumber daya alamnya, berkati sumber daya manusianya. Kami percaya bahwa Indonesia dilawat Tuhan. Indonesia akan diurapi Tuhan. Indonesia akan semakin mengalami peningkatan Bapak dalam pendapatan negara. Sehingga Tuhan rakyatnya tidak lagi miskin, tidak lagi bodoh. Tetapi juga rakyatnya Tuhan boleh mengalami Tuhan peningkatan, pemberdayaan di segala bidang. Tidak ada lagi kemiskinan dan kebodohan. Biarlah keadilan sosial boleh merata di seluruh Indonesia. Tuhan, segala korupsi, semua persoalan di bangsa ini kami percaya lewat anak-anak Tuhan yang ada di negeri ini, Tuhan akan pakai luar biasa sehingga dapat menyelesaikan semua persoalan bangsa satu demi satu, sehingga Indonesia boleh menuju Indonesia emas. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kiranya Tuhan Kau berkati para misionaris, para penggembala, gembala sidang, para penginjil, semuanya yang terlibat Tuhan dalam penyebaran kabar baik Injil dimanapun berada. Tuhan sertai pelayanan mereka Tuhan. Tuhan perlengkapi dengan kuat kuasa-Mu. Mereka tidak akan kekurangan. Mereka akan diperkaya dengan kuasa-Mu. Sehingga dapat Tuhan mengatasi semua hambatan dalam pelayanan. Yang saat ini bergumul sedang pembangunan gereja di pelosok-pelosok desa Tuhan, daerah-daerah terpencil Tuhan, Kau sumber segala berkat. Kau akan mengurapi, memberkati semua anak-anak Tuhan yang memberi hati hanya untuk kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh bangsa di dunia ini. Biarlah damai sejahtera-Mu turun atas bumi ini Tuhan. Biarlah Bapa pertobatan Tuhan juga turun atas bangsa Israel. Kami lepas berkat bagi bangsa Israel Tuhan. Biarlah damai boleh terjadi di sana. Biarlah peperangan boleh terhenti. Perang dunia ketiga boleh Tuhan digagalkan, dibatalkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Biarlah Bapa segala doa kami naikkan di hadirat Engkau. Dan kami percaya darah Yesus sudah memateraikan semua doa-doa kami. Dan kami boleh mencapai kemenangan demi kemenangan di dalam nama Yesus. Yang percaya bersama dengan saya katakan, amin. Mari saudara-saudara kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya menjadi kekuatan bagi kita. Mari saudara-saudara kita mau selalu bersyukur kepada Tuhan. Saya undang untuk bangkit berdiri. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib. Karya-Mu
kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena kami tahu Engkau selalu ada dalam kami. Tuhan siap mendengarkan firman-Mu, kami siap diubahkan. Kami siap menerima berkat-Mu, limpahan kuasa-Mu Tuhan. Sehingga hari ini ketika kami pulang, kami memperoleh kemenangan-kemenangan. Kami sambut firman-Mu dengan pertolongan Roh Kudus. Tuhan jamah telinga hati dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Silahkan semua duduk. Ini judul khotbah kita adalah jangan takut. Ya, jangan Kenapa jangan takut? Di dalam Alkitab ada tulisan jangan takut 365 kali. Berapa? Coba semua ngomong, ada tulisan. 365 kali. Artinya 1 tahun berapa hari? Hari. Berarti tiap hari berbicara jangan takut. Kenapa sampai Tuhan memperingatkan kita tiap hari jangan takut? Karena Yohanes 6 ayat 20, ya, Yohanes 6 ayat 20 dalam terjemahan baru. Tapi ia berkata kepada mereka, aku ini, jangan takut. Coba Patricia di sini aja nih, biar aku gampang ngelihat kamu depannya ibu. Yohanes 6 ayat 20, tetapi ia berkata kepada mereka, aku ini, jangan takut. Coba ratapan 3 ayat 57. 3 ayat 57. Engkau dekat tatkala aku memanggilmu. Engkau berfirman, jangan takut. Ratapan 3 ayat 57. Benar enggak? Ini enggak bisa ya Alkitabnya ke depannya. Raya sambil nunggu khotbah ini. Ada perubahan baru lagi dalam ibadah kita. Anak-anak saya hari ini perdana buka ibadah di Jakarta Selatan. Segala urusan, jadi akan ada perombakan baru lagi. Khususnya buat anak-anak muda nanti sebelum anak teens kita putri dan lain-lain. Saya ingin ada lagi ketua youth di sini. Kita harus bisa berdiri lagi. Jemaat di sini harus berkembang lagi seperti dulu. Dulu enggak cukup ya, sampai keluar. Sekarang agak sepi. Ada apakah gerangan? Ya. Ratapan 3 ayat 57, coba. Suaramu aja. Kalau kita panggilan Tuhan, kita secara pribadi sering mengalami. Kita selalu menenangkan, meneduhkan.
Ya. Hatiku gusar, di kala hatiku kesusahan, Tuhan itu selalu menenangkan. Kala kita sakit, kala kekurangan. Yesaya 41 ayat 10. Coba cepat, paling cepat Alkitab sebenarnya. Kalau kalian buka handphone, aja ambil Pat. Jangan pakai handphone, saya nggak suka pakai handphone buka Alkitab. Nanti Yesaya pasal 41 ayat 10. Kalau Alkitab itu cepat, langsung tinggal lihat judulnya. Kalau handphone buka lagi, artinya lihat iklan. 41 ayat 10. 41 ayat 10. Ya. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Perhatikan, membawa kemenangan. Gak pernah gak menang kalau bersama dengan Tuhan. Amin. Maka jangan takut. Yang penting langkah kita di mana. Jangan pakai caramu sendiri, mengandalkan pikiranmu sendiri. Kalau kau mengandalkan pikiranmu sendiri, kau pasti kalah. Karena dikatakan, tangan kananku membawa kemenangan. Jadi 365 kali dalam Alkitab sama dengan jumlah hari-hari dalam 1 tahun. Artinya kita tidak boleh takut setiap hari dalam menjalani kehidupan ini. Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka serangan dosa yang sangat terasa adalah rasa takut. Saat ini banyak anak-anak Tuhan mengalami rasa takut yang kuat, takut sakit, takut gak punya uang, takut gak dapat jodoh, takut masa depan. Karena rasa takut inilah orang akhirnya menyimpang. Ya. Dihargai akhirnya gentak orang. Membuat jalan kita melenceng. Takut membuat kita memilih jalan yang paling instan. Jalan-jalan yang salah. Takut miskin, akhirnya orang coba cari. Lihat di handphone, ada sekarang kalung, mata kalung dari Tibet katanya. Kalau dibeli itu kaya. Ketemu suami orang yang kaya lalu jatuh cinta. Setan campur setan, ya kan? Atau berjudi. Banyak sekali sekarang orang judi. Walaupun tidak untung, dia terus jual lagi, judi lagi. Dia berpikir, aduh nanti aku dapat. Itu biasanya penyelenggara judi itu, saya ada layani beberapa orang penyelenggara judi, asli pemilik judi itu. Mereka bilang, kenapa bisa ya kalian untung? Oh itu kami tipu, kami pura-pura. Sekali-sekali kami bikin menang di satu kota di mana yang ramai pembeli. Kalau pembelinya banyak di kota, udah kami buat menang di sana, kami ledakkan. Tapi habis itu nanti kita, rame lagi, nggak bakalan menang lagi, tunggu lagi nanti. Kami lagi bikin lagi misalnya di daerah A. Itu diatur bukan benar diundi. SDSB zaman dulu. Undian apa lagi? Togel, toto gelap, ya togel. Nah, ada lagi orang mau cepat karena takut miskin, atau anak gadis takut nggak laku. Oh, ada sekarang juga mau laku, ada dukun, cuman bawa bedak, bawa lipstik, ya kita pergi ke sana. Tapi kau nggak tahu, kamu sudah menjual masa depanmu.
Oh, ibu-ibu, waduh saya sukar sekali. Pakai pelaris, kalau lo ngomong orang dengerin, laku yang kau jual. Dia nggak tahu dia sudah mempertaruhkan masa depan dirinya atau anak-anaknya. Iblis itu. Jadi pada umumnya rasa takut ini menyerang manusia karena manusia itu tidak ingin mengalami kesulitan. Ingin bebas dari bahaya, kesusahan, kelaparan, kesukaran. Takut menjadi sesuatu yang wajar karena rasa takut bisa membuat kita waspada. Ya. Rasa takut yang wajar, ada yang tidak wajar. Jangan sampai karena rasa takutmu kau bertindak di luar firman Tuhan. Yang dimaksud Tuhan di sini adalah takut yang membunuh kepercayaan kita kepada keberadaan Tuhan. Orang bilangin, kamu takut Tuhan gak? Kalau ditanya semua pasti, Ibu Sarah takut Tuhan gak? Opa takut Tuhan gak? Opa, takut Tuhan? Pak Philips takut Tuhan gak? Tuhan gak? Ibu Maria, semua takut Tuhan. Christine takut Tuhan gak? Nah, Tuhan itu bagus. Tapi rasa takut yang dimaksud di sini jangan takut adalah jangan takut kelaparan, jangan takut kamu kesusahan, jangan takut berjuang, jangan takut mendirikan kebenaran, jangan takut berbicara benar, jangan takut bertindak yang positif. Itu yang dimaksud jangan takut. Kalau sama Tuhan kita harus takut. Amin. Yang terus percaya kepada Tuhan, Tuhan meninggalkanmu. Kalau diizinkan kau menderita saat ini, misalnya anak muda yang SMA, karena mama saya udah ada pemasukan. Di zaman saya, apalagi zaman sekarang. Banyak anak-anak muda, tolong anak muda nih. Tadi saya lihat mereka ngobrol. Enggak apa-apa, sini dekat Pak Gembala, enggak apa-apa. Ayo maju-maju, enggak apa-apa. Nah, saya ini firman ini penting, bukan. Nanti kursi putih jangan lagi ditaruh situ, jadi aman dari depan. Ya, oke, dengan banyak sekarang anak-anak muda laki senang main game ya. Karena senang belanja. Banyak ya di YouTube ya, banyak gak? Bagus itu bagus. Tapi kalau dibilang kamu ada orang pakai itu nanti ada lagi sekarang pasta gigi. Pasta gigi bawa ke dukun. Begitu dia senyum, bukan close up ya, bukan iklannya close up. Senyum. Benar,
Kalau itu om-om senang, ayo loh. Anak muda, itu juga tidak bagus, terganggu belajarmu. Segala sesuatu yang dari dukun jangan pernah percayai, itu menipu. Dia pasti mengambil keuntungan. Biasanya orang yang terkena guna-guna yang suka make dukun, akhir-akhirnya pasti kena kanker. Jadi kamu ketakutan, takut di dalam Tuhan artinya mendorongmu untuk mencari Tuhan. Oh, saya ingin diberkati. Saya tanya suami saya sampai saya kerja udah berumah tangga. Tidur itu ada semua training saya, ada buku-buku saya, ada Alkitab. Saya penyembahan dulu. Memang, karena apa? Saya lihat teman-teman saya berdukun, mereka sukses dengan cara dukun. Tapi kemudian gak lama kemudian ada yang sakit liver lah, ada yang sakit kanker lah. Saya puji Tuhan udah 60 tahun ini masih sehat. Amin. Udah banyak teman saya yang mati. Udah pada meninggal. Apalagi udah pensiun, gak punya uang, stres. Mati. Stroke lagi, pada mati rata-rata stroke. Teman-teman saya. Yang saya lakukan sampai sekarang, sampai hari ini masih banyak aja persoalan. Apa yang saya lakukan? Saya tidak akan pernah jam 3 atau setengah 4, paling lambat jam 4, saya pasti bangun. Bangun sakit nggak? Sakit, pusing. Nggak sih, mata ini kayak ditarik, lengket. Tapi saya tahu saya tidak bisa meraih masa depan yang baik tanpa saya melatih diri saya. Anak saya, karena dia nggak ada di sini, saya omongin aja. Tinggal di apartemen sendiri. Waktu di rumah kami dulu, minimal jam 5 udah harus bangun. Penyembahan, baca Alkitab. Hampir tiap hari ada kesaksiannya. Dia bebas di sana. Burung Raja Wali kalau ngelihat anaknya mau terbang, sarangnya dibongkar. Lalu dia gigit itu, dibawa di paruhnya, dibawa ke langit, dia jatuhin. Akhirnya anaknya nangis-nangis. Bisa terbang nggak? Kamu tidak boleh tidur kamar sendiri. Sekarang kamu tidur sama mami. Sama. Mau lihat, ketika dia bangun, dia nggak pernah ingat melipat selimutnya. Pernah baca seorang Ara baca ada kesaksian dari seorang orang kaya konglomerat di YouTube. Kau mau ngelihat ciri-ciri anak yang berhasil, dia bilang. Lihatlah dari mulai dia bangun pagi. Apakah dia membereskan tempat tidurnya atau tidak? Benar-benar membekas di pikiran saya. Artinya anak itu peduli dari lingkungan yang paling kecil. Kalau kau bangun gak bisa beresin tempat tidurmu. Kok dulu cowok? Saya tanya si Abed dulu, Abed. Beresin gak? Kalah. Kutanya Ibu Maria, saya langsung tanya aja ibunya. Ibu Maria, Marvel kalau bangun tidur langsung beresin tempat tidur enggak? Sok. Nah, ini buat kita orang tua dan anak. Banyak dia bilang bahwa kita lihat keberhasilan seseorang dilihat dari mulai dia bangun pagi.
Bangun pagi, begitu kau bangun, kebelet kayak apapun, langsung lipat tangan. Usah panjang. Kalau paling bagus lagi, kau bersujud. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah bangunkan saya. Lalu saudara ke toilet mungkin sambil ngantuk-ngantuk. Di muka, sikat gigi. Dijamin segar. Bisa. Penyembahan yang sehat kurang lebih 1 jam. Tapi kalau saudara masih baru latihan, minimal 1 lagu, menyembah sebentar. 1 lagu coba. Ya. Maka sepanjang hari, saudara tidak takut dihina orang. Orang selalu berpikiran negatif. Ya nih, gak hormat nih, gak tunduk nih. Otaknya selalu berpikir untuk didukung, gak ini nih. Oh, selalu senangnya mencurigai orang. Dan dia anggap dia paling pintar, paling jago. Itu sebenarnya karena dia diikat oleh rasa takut yang tidak sehat. Ya, gimana caranya kita bisa melawan rasa takut ini? Undanglah Tuhan untuk memimpin hidupmu. Saya sudah bisa lihat orang-orang yang tidak mengundang Tuhan. Kayak apapun pintarmu berbicara. Orang-orang yang roh Tuhan ada di dalam dirinya. Dia bisa mengenalmu dari bicara. Lagi satu lagi tambahan ya. Selain tadi dari dikenal, dari dia bangun pagi. Kedua, ketika ada tanya jawab, kecuali jawaban di sekolah ya. Orang yang selalu pertama kali menjawab. Tapi orang yang suka mendengar orang lain, itu pasti menjadi orang bijaksana. Sama apa? Bangun tidur, perbaiki tempat tidurnya. Orang tua wajib mengajarkan ini kepada semua anaknya. Anak-anak wajib mempraktekkan ini. Kedua apa tadi saya bilang? Kalau orang berbicara di gereja, di organisasi, kecuali sekolah, lagi kuliah. Kalau kita sedang bicara, ada pendapat, selalu dia mau duluan, selalu dia merasa dipandang pintar, selalu merasa dianggap paling jago. Siapkan omongannya, langsung ngomong. Ini menunjuk, ajarlah mendengarkan. Suami harus mendengar istri. Istri akan jinak, lembut, baik kalau suaminya mau mendengar. Jangan seorang suami ingin menyampaikan. Jadi saya temukan orang kesalahan yang sama gak pernah tobat. Karena gak pernah mau dengar. Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah atau Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Kalau kita ada di dalam keluarga seorang suami. Harusnya bukan menakut-nakuti anak. Mengancam anak, mengancam istri, ngasih teror, ya, rekayasa, tapi membangkitkan kekuatan. Bagaimana caranya agar anak ini menjadi kuat, tertib, ada kasih. Ingat ini, coba semua ucapkan dulu, ya, coba buka di Alkitabnya 2 Timotius 1 ayat 7. Saya enggak karang ini, Alkitab yang katakan 2 Timotius 1. 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Amin. Coba. Roh yang ada pada saya, adalah Roh Kudus. Adalah Roh Kudus. Sifatnya membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jangan membuat orang jadi menangis, terluka terus-menerus. Orang kasih itu kita kasih, memberi kekuatan. Jadi lebih baik stop bicara kalau bicaramu menteror. Stop bicara kalau bicaramu menebar ketakutan. Stop bicara kalau bicaramu menebar kejelekan orang lain. Kalau kau bicara harus membangkitkan kekuatan, membangkitkan kasih di hati orang,
membangkitkan ketertiban. Ini kedua ya, bagaimana caranya melawan rasa takut. Coba buka 1 Yohanes 4 ayat 18. Berbuat kasih, hidup dalam kasih. 1 Yohanes 4 ayat 18. 1 Yohanes itu di bagian belakang perjanjian. Bukan Yohanes, beda ya. Kitab Yohanes dan kitab 1 Yohanes beda. 1 Yohanes ada, 2 Yohanes ada, 3 Yohanes ada. Matius, Markus, Lukas, Yohanes berbeda dengan 1 Yohanes. 1 Yohanes 4 ayat 18. Nih cara mendengar firman, tunggu ya. Kalau Bapak Gembala, Ibu Gembala dari depan ngomong firman, buka kitab Yohanes 4, langsung ucapkan. Di mulut kita ucapkan, sehingga kita ingat. Saya masih mending loh, bisa 4 kali saya sebut, toh juga nggak ingat. Kalau biasanya kita dengar orang khotbah cuma sekali doang dia ngomong. Jadi kalau begitu saya dengar pendeta ngomong, oh 1 Yohanes 4, langsung saya ucapkan tuh 1 Yohanes 4 ayat 18. Berkali-kali nggak ingat-ingat juga. Ayo 1 Yohanes 4 ayat 18. 1 Yohanes pasal 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut ia tidak sempurna di dalam kasih. Amin. Yes. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Oh saya takut dia ngelawan, saya takut istri saya kabur, saya takut istri saya melawan, saya takut istri saya takut suami saya gini. Kalau kau ketakutan karena kamu tidak bagus hubunganmu dengan Tuhan, kau mengasihi pasanganmu, enggak ketakutan. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih itu tidak menakut-nakuti juga. Ya, menakut-nakuti. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Jika kita bersikap benar di hadapan Tuhan, nggak ada ketakutan. Gak usah takut kehilangan pengaruh. Di gereja, dimanapun. Oh jangan bilang, oh kalian hanya takut sama Ibu Gembala ya. Ketakutan mengandung hukuman. Yang siapa takut, ia tidak sempurna dalam. Orang yang suka ketakutan sehingga bertindak di luar firman, itu sesungguhnya begini. Gak ada gunanya seorang suami mengatakan, sayangnya itu bisa berubah jadi monyet. Jadi dengan wajah galak, suara yang berteriak, yang keras. Benar apa enggak ibu-ibu? Benar. Bapak-bapak. Sempurna dalam kasih. Kasih itu mengasihi dengan Tuhan, pasti kau mengasihi dengan benar. Itu di dalam mengasihi Tuhan. Kalau dapat uang, pernah kupikirkan utangku kuselesaikan dulu. Langsung. Jadi tindakan kita dipimpin oleh rasa kasih. Kasihi Tuhan, aku mengasihi pelayanannya. Tak mungkin saya mendahulukan si Patricia daripada anak saya, keluarga saya ke anak saya. Sayang nggak saya sama Patricia? Sayang. Tahu, dituntun Roh Kudus kita menempatkan ada hal-hal yang terpenting. Ada hierarkinya. Jangan sampai kita kayak pahlawan di luar. Anak-anak kita semua benci sama kita. Sampai seperti itu. Lawanlah ketakutan itu dengan iman. Ya. Lawanlah ketakutan dengan iman. Coba Markus 4 ayat 40. Markus 4 ayat 40. Ya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Amin. Ya. Lawan ketakutan dengan iman. Dia takut karena tidak percaya. Kita bilang kita sudah beriman, palung salib gede-gede. Kalau kita masih ketakutan, tindakan ketakutan karena dosa, karena kesalahan, itu hasil buahnya itu pasti melenceng. Kekerasan, kemarahan, itu pasti itu tindakannya. Khususnya nih para suami, kepala rumah tangga. Dalam kasih harus mendatangkan ketertiban. Kasih mengancam. Ya. Di 2 Raja-Raja nggak usah dibuka. 6 ayat 15 sampai 18.
Elisa melihat bahwa banyak tentara Aram mau memerangi Israel. Tidak ingin membunuh tentara itu, dia lihat malaikat-malaikat datang di semua gunung. Dia ngomong sama Gehazi anak buahnya. Lihat yang menyertai kita lebih banyak. Lalu Elisa ini ngomong sama Tuhan. Butakanlah mata para tentara Aram itu. Tiba-tiba semua tentara Aram ini buta matanya. Meraba-raba mereka. Bunuhlah mereka tuanku, kata anak buah Elisa. Jangan bunuh mereka, tapi kasih mereka makan. Ini tentara mau menghancurkan bangsa Israel. Selalu ada mujizat. Selalu ada mujizat untuk orang-orang yang punya kasih akan Tuhan. Minta apa saja. Saya kemarin ke Pontianak, saudaraku. Kemarin ibu waktu pernikahan anak saya, kami melayani itu bukan untuk jalan. Ya, sama sekali nggak mengharapkan dan nggak tahu apa urusannya coba. Ya, 8 kita baca lagi 26 sampai 28. Supaya kita benar-benar tidak lagi bertindak atas rasa takut kepada daging, tapi rasa takut kepada Tuhan. Kalau rasa takut kepada Tuhan, kau akan memaksa dirimu bangun meski pusing. Ketika kau bangun meskipun pusing, alasanmu darah tinggi kah, darah rendah kah, inilah capek lah, itulah. Terus jadi alasanmu untuk tidak bangun berdoa. Kau akan benar-benar sakit selamanya dengan penyakitmu itu. Tapi ketika orang dengan beriman, karena dia percaya kepada Yesus, dia mencari wajah Yesus. Tanpa Yesus aku tidak bisa kerja hari ini. Tanpa Yesus aku tidak hidup. Tanpa Yesus aku tidak ada berkat. Dia mencari wajah Yesus. Saya mau di pelayanan manapun saya pasti bangun. Saya sendiri di hotel. Saya di sana jam 4 itu. Di Jakarta sudah agak mulai ada burung-burung. Apa udah mulai berpikir-pikir siapa ya yang ngirim wasiat sekali. 8 ayat 26 sampai 28. Saya undang semua berdiri dulu membaca supaya kita ingat. 8 ayat 26 sampai 28. Saya baca ayat 26, saudara atau jemaat 26, saya ayat 27, nanti kalian 28 lagi. 1, 2 ya. Tuhan menyelidiki hati nurani nih. Mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Tuhan berdoa untuk orang-orang kudus. Amin. Silakan duduk. Apa di sini yang merasa dirinya dipanggil oleh Tuhan? Coba angkat tangan. Kau merasa dipanggil sama Tuhan enggak? Ya angkat tangan. Yang enggak angkat tangan berarti enggak terpanggil. Matikan dulu handphonemu. Yuk. Yang merasa, kalau kau sadar bahwa kau terpanggil, ya, bahkan di sini kita tahu sekarang bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi. Kau mengasihi Tuhan apa enggak sih? Gayamu kayak hamba Tuhan, rajin gereja. Mengasihi enggak, prakteknya gimana itu tadi. Kalau kau mengasihi bukan menuntut dan menuntut Tuhan, menuntut pasangan. Tapi tuntut kepada dirimu apa yang bisa kau lakukan. Saya enggak nuntut Tuhan, Tuhan aku pelayanan kasih uang dong. Enggak pernah. Ngempat. Aku harus bangun, aku harus berdoa. Aku harus berhasil dalam pelayanan ini. Pontianak penuh kuasa kegelapan, penuh perdukunan. Saya benar-benar takut kepada Tuhan, hormat kepada Tuhan, mengasihi Tuhan. Saya menyembah 2 jam dan saya berpuasa. Ini kita akan lihat orang yang selalu marah, curiga, sombong, menindas. Ini jelas dia tidak punya hubungan dengan Tuhan. Tidak mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan, Tuhan berjaga di mulutnya, hati-hati di dalam berbicara, tidak menyakiti orang lain. Like dia sakit, jangan menyakiti istri, jangan menyakiti pasangan, jangan menyakiti anak-anak. Mikir,
sebelum berbicara. Amin saudaraku. Kemudian dikatakan sini, Tuhan itu menyelidiki hati nurani. Mengetahui maksud roh. Apa yang dikehendaki rohmu. Apa yang dikehendaki roh Tuhan. Dia tahu. Roh Kudus itu tahu. Tuhan butuh ini, enggak perlu ngomong. Saya bilang, Tuhan saldo saya tinggal 150.000 nih. Sebentar lagi akan telepon dari Jakarta. Paham? Telepon. Bu, mau dijadwal enggak kelasnya? Dulu 2 juta tuh. Tuhan tahu apa kebutuhanku dan keluargaku. Saudara sebagai suami, sebagai istri, apakah saudara berkorban untuk keluarga saya? Keluarga saudara. Berkorban tapi pengorbanannya caranya salah. Seringkali ya suami-suami saya lihat nih. Oh, saya buat apa nih saya nih? Saya suami gak dihormati. Saya udah berkorban nih kerja siang dan malam. Gak pernah hitung-hitung apa yang saya perbuat untuk rumah tangga. Itu orang yang banyak ngomong, dia gak berbuat apa-apa. Percayalah. Banyak bicara, tidak berbuat apa-apa. Kalau kau berbuat, kau tahu yang membuatmu berhasil hanya Tuhan. Kau akan rendah hati. Otomatis kok penghargaan itu datang kalau sikap kita benar. Amin. Ya. Dan roh membantu kita dalam kelemahan kita. Dia membantu. Jangan tekanan, jangan dengan pukulan, jangan dengan bentakan. Ya, tidak tahu. Tuhan tahu. Banyak orang senang bertindak sendiri, tidak mencari Tuhan. Bisa. Ketika ketakutan bangsa Israel, raja sendiri udah sampai bukain bajunya. Putus asa. Lihatlah, Aram itu cari gara-gara sama kita. Kita mau dibunuhnya, kita mau dihancurkannya. Tapi Elisa, ketika masalah datang dia tenang. Karena setiap hari dia punya hubungan dengan Tuhan, bicara dengan Tuhan. Apa yang ketika ada tekanan, dia melihat gunung-gunung laksa-laksa malaikat. Orang benar melihat tidak melihat, Tuhan yang menaruh ketenangan di batinnya. Orang yang selalu gerasa gerusu, suka mengintimidasi, suka menteror, suka menakut-nakuti. Jelas hubunganmu sangat jauh dari Tuhan. Ini gambar nomor 3. Ya, supaya melawan rasa takut. Deklarasikan janji-janji Tuhan bahwa dosamu sudah dihapus dengan darah Yesus. Ada pemisahan antara engkau dengan roh-roh jahat. Perkatakan firman-firman yang menyatakan kasih dan perlindungan Tuhan. Saya mengalami tekanan ketika di Pontianak. Firman Tuhan itu. Saya katakan, saya angkat sambil saya jalan-jalan di kamar itu. Aku mengakui aku tidak ada apa-apanya. Aku ini banyak kesalahan dan kekurangan. Tapi Engkau Tuhan mengutusku. Dan Engkaulah yang berkuasa melepaskan setiap orang. Roh Kudus adalah pelepas sejati. Aku percaya janjimu. Sampai masa tuaku putih rambutku. Engkau menggendong aku, engkau menyertai aku. Saya perkatakan terus sama Tuhan selama saya di sana. Deklarasikan, jangan hanya dalam hati. Dan ketika engkau ucapkan, engkau akan ingat firman Tuhan itu. Jangan kita ini dari pagi sampai tengah malam buka tentang politik. Makanya kau berpolitik melulu otakmu. Cara berpolitik. Atau kalau sekebetulan cari hikmat-hikmat orang dunia. Tidak mau dia ditegur oleh firman. Orang yang lembut hatinya, dia senang hatinya ditegur. Mendepang teguran, mau tersinggung mau apa, ya memang. Dia selalu timbul pengakuan. Ini yang penting nih. Mengaku, benar Tuhan aku ada kesalahan. Oh kalau orang gak mau ngaku salah, sampai kiamat pun dia gak akan tobat itu. Jadi jangan bangga bisa menyembunyikan. Apa Nahu? Ya, kalau kita akui ya. Nah, akan lagi. Ibrani 13 ayat 56 dikatakan. Karena Tuhan telah berfirman. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali
tidak akan meninggalkan engkau. Kita pikir gini, istriku begini nih. Aku jujur di dalam kehidupan ini selalu bergumul ngelihat sikap di dalam keluargaku. Kadang aku ngelihat suamiku kelakuannya seperti ini, anakku yang pertama begini, anak perempuanku begini, anak mantuku begini, anak nomor 3 begini, si Mega begini, si Mitra begini. Tapi cukup di dalam hati. Setelah ku rasakan ada yang gak beres dalam sikap orang ini kepada saya berdoa. Saya berdoa, Tuhan tolong. Melakukan tindakan-tindakan seakan-akan Tuhan tidak ada di dalam diri kita. Aku sekali-kali tidak membiarkan kau. Kalaupun ada yang jahat yang dilakukan orang lain kepada kita, percaya Tuhan tidak akan meninggalkanmu. Belum pernah kulihat yang berbuat jahat kepada saya, dia bisa melenggang begini dalam hidup ini. Tidak bisa. Matikan dulunya. Lihat anak-anak kita saling mengasihi suami istri. Anak-anak itu bahagia dan senang. Marah pakai cemberut lagi. Ngumpet-ngumpet lagi, ngambek lagi. Aduh, mending kau tinggal di hutan aja sana. Kelakuan yang seperti itu. Ya. Jangan takut kepada kekuatan manusia, kebisaan manusia. Janganlah takut terhadap mereka karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup, yang tidak akan dibuka dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi, yang tidak akan diketahui. Kita tahu uang. Tiba di luar dugaan. Ada orang yang membuat suaminya bertekuk lutut. Tanya kita ini hanya bisa mengandalkan Tuhan, mencari Tuhan. Apa sih enaknya melukai orang lain? Nah, ya suami-suami ingat ya, jangan suka melukai istri. Kalau kau berkorban, biarpun kau tersinggung, tetaplah baik sama istrimu, lembut. Istri pasti jauh lebih baik dan lebih lembut. Perasaan tidak mengubah apapun. Ya. Jangan takut terhadap mereka karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Di terakhir nih, Lukas 12 ayat 32. Janganlah takut hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Kita harus beriman ada kerajaan yang disiapkan oleh Tuhan. Ya. Ada kerajaan. Allah, kerajaan Tuhan, kerajaan sorga. Di bumi ini kita bisa mengalami sukacita surgawi, kerajaan sorga. Makan dan minum gak usah susah. Ada sukacita, hati kita berpesta. Itu loh maksudnya kerajaan itu. Ada tempat kita istirahat. Rumah itu menjadi rumah untuk kita mengambil kekuatan, mencari keteduhan. Jangan sampai anak-anak kita nggak betah di rumah karena begitu ngelihat papanya, udah datang tukang bikin. Akhirnya berbagai cara dia berusaha untuk keluar atau main game, kunci kamar. Perlu kita waspadai karena apa? Kalau setiap kali kita datang jangan marah sama anak, kelakuanmu yang harus berubah. Yesus 28, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Kuasa di surga, mau dapat apa di surga?
hidup kekal, rumah kekekalan, pasti dia yang beri. Dibilang nih di bumi juga, mau punya rumah di bumi, cari Tuhan. Bumi apa sih? Punya rumah, sandang, pangan, pakaian ya, makanan. Ya Tuhan juga intinya. Andalkan kekuatan. Ada banyak orang gini, kalau dia kerja sekali dapat duit, ya. Lain di dalam rumah tangga. Nggak perlu. Papa nih capek nih, nggak dikasih air minum nih. Papa udah capek cari uang. Nggak ada yang menghormati saya, nggak ada yang menghargai saya. Kalian semua sama. Kalian menularkan racun, menularkan kepahitan di dalam rumah tangga. Ngomong apa-apa, karena itu kewajibanmu. Saya tahu kewajiban saya sebagai istri adalah bertanggung jawab untuk rumah tangga saya. Saya nggak pernah loh, nggak ada uang sekolah ya. Enak banget Pak Tambunan ini punya istri kayak saya. Saya minta uang sekolah ke saya, nggak ada uang. Nggak saya bilang, lihat tuh nggak ada uang sekolah anak. Udah, saya berdoa. Enak lah, makanya dia bangga-bangga, dia bilang, iya saya udah 64. Udahlah ada bentalan kamu saya. Saya itu tidak pernah, biar nggak pensiun juga nggak pernah minta. Saya ngomongnya sama Tuhan. Tuhan buka jalan. Saya enggak tahu bagaimana caranya. Ingat, kuasa di surga dan di bumi. Berarti apapun kebutuhan kita masa kini di bumi ini dan masa depan juga di surga. Itu jawabannya sama Yesus. Berarti kita harus ambil hati Yesus. Bangun hubungan dengan Yesus. Orang-orang yang suka marah-marah, membentak-bentak, berpikiran negatif, negatif thinking melulu, mengintimidasi. Mau minta makan aja gayanya banyak. Ya, sindir sana, sindir sini. Jelas kau nggak ada kasih, hubunganmu nggak benar dengan Tuhan. Kalian para bapak-bapak kalau istrinya melayani, cinta Tuhan. Mau lihat perempuan liar di rumahmu. Pergi ke sana kemari pakai hot pants segini. Banyak, nenek-nenek juga banyak. Kayak saya masih banyak. Saya ketika di Filipina saudaraku, nenek-nenek pedagang di pasar saya lihat ya. Make up-nya bagus banget itu. Rambutnya udah botak, udah sekitar 60, 65 gitu. Kali satu tank top, jualan di pasar tuh. Pakai merah pipi, pakai lipstick hingar-bingar tuh. Pakai hot pen. Saya pikir, kira-kira ya suami saya ngeliat saya kayak gini. Jalan-jalan. Kurasa kalau cowok-cowok di luar sana masih banyak yang mau. Istri-istri yang tahu diri coba nih berpakaian, sopan santun. Saya jahitin baju, dibikin seksi-seksi. Jangan, saya harus tertutup, nggak boleh kelihatan. Saya ini hamba Tuhan, saya ini pendeta. Di rumah kita nggak dihargai, dibentak-bentak. Pengen kita salibkan itu laki-laki semua kayak gitu. Lihatlah, kuasa itu
Kau ingin dihormati, nggak perlu hormati saya kepala. Saya nih ada lagi nih kunci baru. Orang suami yang selalu menuntut untuk dihormati, itu sebenarnya dia tidak layak dihormati. Karena dia tidak layak, dia nuntut. Karena kalau dia layak dihormati, artinya dari sikapnya, tindakannya, ucapannya, perbuatannya. Gak perlu ngomong, bapak saya ya zaman dulu ya. Aduh ya ampun, kami belum pernah yang namanya ngelawan bapak itu. Orang tua kami cuman gini sama kami. Kami sudah takut tuh, sudah hormat. Sudah langsung nurut tuh. Karena apa? Saya lihat sikap bapak saya tuh kalau dia pulang. Dia gantungkan jaketnya sama topinya biasanya di berdoa. Dia cuci tangan, cuci kaki. Papa saya selalu gitu, selalu bukan karena corona. Cuci tangan selalu sama cuci kaki itu. Lap, itu semua. Tak pernah ku dengar kata-kata kasar, membentak, belum pernah. Umur hidupku, saya selama menikah dibentak melulu sama suami saya, coba. Menikah. Nasib apa ya yang menimpa saya ini, saya pikir. Bukan curhat, udah selesai. Ya, saya mau supaya bertobat aja. Ya, jangan sampai para pria di sini terus paling rajin, ya, WA, curhat sama. Nah gue ini perempuan kagak curhat-curhat sama siapa, sama Tuhan doang saya curhat. Laki kok curhat sama orang-orang. Angga sama, kalau sama hamba Tuhan enggak masalah. Dapat jalan keluar. Tapi ada juga, hamba Tuhan pun dibentak juga. Wah, gawat. Gak ada yang ditakuti, gak ada yang dihormati. Dirinya aja yang perlu dihormati. Yesus mendekati murid dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Maka apapun pergumulanmu di bumi ini. Dekatkan dirimu kepada Yesus. Lagi Bu, jaminan kita makan di bumi ini adalah bukan anak-anak kita, bukan uang pensiun. Saya Bu, pikir saya nih pensiun enak lah, istri pegawai negeri, dapat pensiun tiap bulan. Sampai hari ini 1 rupiah pun uang pensiun belum pernah saya terima. Ya sama aja. Iya kan? Yang ada omelan doang, nyalahin gitu. Jadi doa aja, baca Alkitab. Banyak orang yang mengasihi kita, yang peduli dengan kita. Yesus ini luar biasa kuasanya. Mengubah, memberikan, mengadakan. Amin. Kita akan perjamuan kudus langsung. Saya undang Pak Tambunan sama Pak Philips sama Pak Nahum. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Angkat roti dan anggur untuk memperingati
kedatanganmu ke bumi, pengorbananmu di kayu salib. Berkat-Mu atas roti dan anggur ini, supaya siapapun yang memakan roti ini dia bersatu dengan tubuh-Mu, menerima hidup yang kekal. Siapapun yang minum anggur ini dosa-dosanya diampuni dan menerima hati nurani yang baik, pikiran yang baik, yang suci dan kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh dan darah Yesus. Bagikanlah kepada umat Tuhan. Amin. Telah kulihat Bukti kasih-Mu, bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita Kau menderita gantikanku. dengan darah-Mu, Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kau selamatkanku. Kini ku hidup Kini ku hidup menyenangkan. menyenangkan-Mu. Terlalu besar Terlalu besar kasih-Mu Bapa, kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. terlalu mahal. Terlalu mahal. Darah-Mu Yesus Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. menebus hidupku. Telah kulihat Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita Kau menderita gantikanku. dengan darah-Mu, Kau selamatkanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup Kini ku menyenangkan-Mu. menyenangkan-Mu. Terlalu besar Terlalu besar kasih-Mu Bapa, kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan. pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. terlalu besar Terlalu besar kasih-Mu Bapa, kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan. pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Mari kita baca firman masing-masing di dalam roti. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Lukas 6 ayat 37b. Jangan takut,
bacakan firman Tuhan sebagai dasar daripada firman. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya ini tubuh Tuhan? Mari sama-sama katakan, angkat tinggi-tinggi di atas kepalamu. Aku percaya, inilah roti yang turun dari sorga. Tubuh Tuhan Yesus Kristus yang dipecah-pecahkan, yang menjadi manusia untuk menebus kami. Tuhan Yesus telah memberikan tubuhnya. Ini suaranya kayak kurang semangat ini. Ya, coba kita ulangi. Semua bersuara, tidak ada yang diam. Mari katakan, aku percaya. Inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang dipecah-pecahkan untuk persekutuan kami dengan tubuh Tuhan. Tubuh Tuhan Yesus sudah menanggung kutuk dan hukuman yang harus kami tanggung di kayu salib. Maka oleh tubuh Tuhan kami dibebaskan dari kutuk penderitaan. Kami dibebaskan dari kutuk kelaparan, kutuk telanjang, kutuk mengembara, kutuk susah payah mencari nafkah, kutuk kemiskinan. Dalam nama Tuhan Yesus kami dibebaskan dari kutuk kebebalan, kutuk kebodohan, kutuk kemalasan, kutuk perceraian. Kami dibebaskan dari kutuk selingkuh. Kami dibebaskan dari kutuk perdukunan. Kami dibebaskan dari kutuk akibat perjanjian darah dari orang tua kami, nenek moyang kami, atau kami sendiri, dengan dukun-dukun, dengan setan-setan, dengan roh-roh orang mati. Tubuh Tuhan memberikan kami kehidupan yang sehat, yang makmur, yang berkelimpahan. Tubuh Tuhan memberi kami kekuatan baru untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan berjaga di mulut kami, di pikiran kami. Kami tolak segala pikiran yang kotor, pikiran yang sesat, roh ketakutan dipatahkan dari kami. Inilah tubuh Tuhan yang memberi kami kemampuan untuk melakukan hal-hal yang suci, hal-hal yang benar di dalam nama Tuhan Yesus. Kami dibebaskan dari penghakiman, penghukuman, kematian kekal. Kami diberkati umur panjang di bumi, sehat selalu, diberkati melimpah. Kami masuk sorga selamanya, seperjamuan dengan Tuhan di sorga, duduk bersama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Yesus yang dipecah-pecahkan untuk persekutuan kami dengan tubuh Tuhan. Amin. Makanlah. Di Gereja Betel Indonesia mengharapkan setiap penyelenggara ibadah melakukan perjamuan kudus 1 kali 1 bulan di awal. Itu sebabnya kita selalu perjamuan di minggu pertama. Mari dengarkan kembali
Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudaraku, apakah saudara percaya bahwa darah Yesus sudah dicurahkan untuk penghapusan dosa kita? Bagi saudara yang percaya, angkat tinggi-tinggi dengan semangat. Deklarasikan firman Tuhan ini. Aku percaya bahwa Tuhan Yesus sudah disalib di Golgota 2000 tahun yang lalu. Darah yang tercurah dari kepala yang dimahkotai duri, dari tangan dan kaki yang dipaku, dari lambung yang ditikam, adalah darah yang suci yang menebus aku dari dosa. Darah Tuhan Yesus menghapus dosaku, dosa perkataan, dosa tindakan, dan Tuhan membersihkan hati nuraniku sehingga aku dibebaskan dari kepahitan, dari ketakutan. Aku dibebaskan dari segala kutuk akibat perkataanku, akibat perkataan orang lain terhadapku. Darah Yesus memberikan aku pikiran Kristus. Aku tolak terikat dengan dunia, dibebaskan dari rokok, dari judi, dari segala yang kotor, perzinahan, perselingkuhan, kebohongan, dusta, perdukunan. Aku dibebaskan dari kemiskinan, dari kutuk tidak punya rumah, dari kutuk perceraian, dari kutuk mandul. Aku dibebaskan dari kutuk tidak punya uang, tidak punya pekerjaan, tidak punya anak. Aku percaya aku diberkati Tuhan. Pintu surga, tingkap-tingkap surga terbuka, berkatnya mengalir di rumah tanggaku, di hidupku. Oleh darah Yesus dibebaskan dari penyakit turunan, dari sifat yang jahat. Aku dibebaskan dari penyakit kanker, tumor, kista. Aku dibebaskan dari miom, dari kelumpuhan, dari stroke. Aku dibebaskan dari kebutaan, dari tuli, dari bisu, dari sakit sesak napas, dari alergi, penyakit darah tinggi, penyakit gula. Aku dibebaskan dari pengeroposan tulang. Oleh darah Yesus, tubuhku sehat, rohaniku sehat. Selama aku hidup, panjang umur, aku tetap berbuah yang manis, bekerja, menghasilkan, tidak menjadi beban bagi anak-anakku, bagi bangsa dan negara, bagi gereja. Aku berbuat, ada jiwa-jiwa, buah-buah yang manis yang dihasilkan lewat pelayananku. Tuhan sudah menghapus dosaku. Aku menerima berkat kemurahan, berkat Tuhan mengejarku. Aku dan suamiku dan anak cucuku sehati sepikir di dalam Tuhan, diberkati Tuhan, menjadi kepala bukan ekor, naik tidak turun, berhasil tidak gagal, beruntung tidak rugi. Inilah darah Yesus, darah perjanjian baru yang mengesahkan doa-doaku. Semua doaku dikabulkan. Apa yang kuikat di bumi terikat di sorga. Apa yang kulepaskan di bumi terlepas di sorga. Tuhan melengkapi aku dengan kuasa-kuasa Roh Kudus. Aku bisa membaca Alkitab, mengerti Alkitab, bernubuat, dapat penglihatan, berbahasa roh, melakukan hal-hal yang baik dalam kehidupan, bermurah hati. Aku menerima karunia-karunia kemurahan.
Inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang penuh kuasa dan mujizat. Minumlah. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang penuh kuasa dan mujizat. Yang membebaskan aku dari dosa, dari ikatan kutuk. Membebaskan aku dari kesusahan. Memberkati hidupku dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Doa untuk persembahan. Terima kasih Tuhan untuk tubuh dan darah-Mu. Kami sangat bersyukur dan kami percaya bahwa Engkau menyembuhkan semua sakit kami. Engkau menghempaskan semua beban dari kepala kami, dari pundak kami. Menyembuhkan sakit kami, membuka jalan berkat buat kami. Bagi orang tua Tuhan yang ada di sini, Kau tolong supaya anak-anak kami tetap mengingat kami, menghargai kami, menghibur hati kami. Buat semua anak-anak muda, berkati apa yang mereka rindukan, apa yang mereka cita-citakan, mereka terima dari Tuhan. Tidak ada yang gagal, semua anak-anak diberkati. Terima kasih Bapak. Saatnya Tuhan kami ingin memberikan persembahan kami. Berapapun yang Tuhan taruh, suci kuduskan semua persembahan itu.
berkati supaya ada dana operasional untuk terus melanjutkan ibadah di tempat ini. Terima kasih untuk semua kemurahan hati-Mu. Untuk tangan-tangan yang memberkati gereja ini. Untuk bendahara yang boleh mengaturnya dengan baik. Untuk para donatur yang mau memberkati gereja ini. Berkati semua mereka, usaha mereka, rumah tangga mereka. Jemaat yang ada Tuhan, Engkau berkati, hentikan semua kebangkrutan, kemiskinan. Sungguh-sungguh Tuhan, semua jemaat kaya raya dan murah hati, berhasil usahanya, berhasil keuangannya. Terima kasih Bapak, kami mau mempersembahkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan Sumber sebelah kuatku, sebelah kanan. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Yesus sumber kuatku, Yesus sumber kuatku, Yesus sumber kuatku dan bagianku selamanya. Yesus sumber kuatku, Yesus sumber kuatku, Yesus sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 Bagi Bapak Ibu pengumuman yang rindu ikut ibadah di SCBD, ada jam 9, jam 11, jam 1. Tapi kalau mau ikut ibadah di sana karena itu di bioskop, harus daftar dulu. Kalau nggak daftar, ucul-ucul datang sana nggak dapat duduk, nggak bisa masuk. Untuk sementara karena bioskopnya ini hanya berkapasitas 70 dengan udah kursi tambahan, jadi diatur. Kalau mau ibadah harus daftar. Kayak gereja-gereja besar begitu juga seperti itu ya. Jadi telepon, mungkin nanti teleponnya Audrey, mungkin nanti tolong Patricia. Ada link yang harus diisi nanti ditayangkan karena berhubung Videotron kita ada gangguan, ada alatnya yang digigit tikus. Jadi nanti di grup mungkin bagi jemaat yang belum ada di grup WBI atau grup Ganggeng, minta ya didaftar sama Ibu Patricia, nanti didaftarkan di sana sehingga nanti diberitahu di situ link. Kalau suatu waktu saudara sambil jalan-jalan ke Asta SCBD yang terkenal itu, ya di sana katanya perkantoran terelit termahal di seluruh Jakarta ini. Jadi ada mallnya Asta, bagi saudara yang ingin jalan-jalan sambil ibadah boleh itu jam 9, jam 11, jam 1. Dan itu semua harus daftar sebelumnya. Gak boleh gak daftar, termasuk saya. Saya mau ke sana gak daftar gak bisa masuk. Karena kursinya sudah ada orangnya namanya, sangat teratur. Nanti kita ibadah di bioskop 2 bulan ini. Diharapkan setelah 2 bulan ini kita berdoa supaya ada kita lihat di Asta itu juga satu kayak ballroom. Isinya bisa 800 orang, 800 seat. Sewanya ditawarkan 150 juta sekali main. Sekali main 150 juta. Kita berdoa semoga Pastor Dika dan Audrey mampu menawarnya serendah-rendahnya. Kalau Tuhan bisa membuka, tidak ada yang bisa menutup. Amin. Ya, kita akhiri ibadah kita. Kita sambil doa makan. Terima kasih Bapak untuk setiap rupiah yang dipersembahkan umat-Mu. Kami menghargainya, apalagi Tuhan. Tidak ada satu tangan pun di sini Tuhan yang tidak menerima berkat-Mu dalam minggu ini. Diberkati mereka semua Bapak. Apa yang dikerjakan oleh umat-Mu diberkati. Diberkati semua suaminya, istrinya, anak-anaknya, usahanya, rumah tangganya, apapun pergumulannya.
Kalaupun sedang dalam proses, Tuhan beri ketambahan kekuatan. Berkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Berkati keuangan gereja ini. Berkati bendahara gereja ini Bu Magdalena. Berkati semua urusan. Apapun persoalan yang sedang dialami oleh jemaat. Tuhan Engkau penolong. Khusus buat anak-anak kami yang sedang sekolah. Yang menyiapkan diri untuk ujian, untuk naik kelas. Tuhan tolong. Supaya semua anak-anak kami naik tingkat. Yang mau menyambung masuk SD, SMP, SMA atau kuliah. Tuhan buka jalan. Berkati orang tua mereka. Supaya ada berkat untuk menyekolahkan mereka. Yang rindu punya usaha. Mencari tempat usaha. Mencari jenis usaha. Mencari modal. Tuhan dengan murah hatimu. Buka berkat-Mu dari surga. Tidak ada Tuhan. Jemaat ini yang miskin tidak ada yang minta-minta. Semua diberkati. Kesehatannya diberkati. Kami juga berdoa Tuhan untuk Pastor Dika dan Audrey dan jemaat di SCBD. Supaya Engkau berkati. Engkau mempromosikan, Engkau tarik jiwa-jiwa datang. Ada sponsor-sponsor yang akan membantu pembiayaan yang begitu tinggi di SCBD Tuhan. Kami mendengar saat ini di bioskop hampir 30 juta biayanya sekali ibadah Tuhan. Dan mereka rindu pindah ke tempat yang lebih besar. Ditawarkan pemilik 150 juta per sekali ibadah. Tapi tidak ada yang mustahil bagimu. Tuntun Dika untuk menawar dan kau taruh di hati pemilik gedung. Supaya dikasih dengan harga yang kau taruh di hati Dika. Dan biarlah itu bisa betul-betul menjadi diberkati gedung itu, diberkati pemiliknya, diberkati GBI CBM Church yang ada di sana. Terima kasih Bapak. Tuhan tersedia berkat-Mu. Makanan ini tersedia oleh karena ada ibu-ibu yang rajin selalu bertanggung jawab memasak buat kami tanpa berkeluh kesah. Berkati terus Tuhan Ibu Susi, Ibu Maria, siapapun Tuhan yang masak. Tuhan juga anak-anak Apolos, berkatilah mereka supaya di rumah mereka pun selalu ada sukacita. Tambahkan pengetahuan mereka, berkati anak-anak mereka. Semua makanan minuman yang tersedia hari ini dari kasih sayang-Mu. Suci, kuduskan, bebaskan dari roh pelaris, dari kuasa penyakit, dari efek samping, dari zat yang tidak dibutuhkan tubuh kami. Berkati menjadi kesehatan, kekuatan bagi kami. Kami mau pulang. Angkatlah tangan. Tuhan pencipta langit dan bumi, Bapa Yahweh, sumber segala kehidupan yang menciptakan Engkau. Berjanji hari ini jangan takut, Dia tidak akan pernah meninggalkan. Segala kuasa di surga dan di bumi ada di tangan Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Maka tangan Bapa itu yang memberkati engkau pulang dengan sukacita membawa firman ini ke rumahmu. Engkau diberi kemenangan, engkau diberi sukacita, kelimpahan, sehat selalu, panjang umur, terberkati seluruh keluargamu. Sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Ada damai sejahtera penyertaan Roh Kudus dalam hidupmu. Haleluya, yang percaya katakan amin, amin, amin. Amin.
siapkan makan di luar. Buat anak-anak muda, tolong kumpul sebentar aja sama Ibu Gembala semua ya, sama pemain musik ya. Saya mau ada bicara sedikit. Yuk anak-anak teens sebentar di sini. Jemaat semua boleh makan di luar, boleh kasih salam satu sama lain. Anak muda di sini langsung kasih tempat duduk berhimpun dulu ya.